Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SDIT Al Mukmin TV dan saya Lili akan melaporkan berita terkini SDIT Al Mukmin. Hari ini SDIT Al Mukmin Kelapa Gading sedang melaksanakan ujian sekolah secara online. Ada yang spesial hari ini, yaitu kami kedatangan Kasatlantas Kelapa Gading, yaitu Bapak Ahmad Solihin. Berikut laporannya. Silakan rekan Chandra. Ya, terima kasih Lili. Dan saat ini Chandra berada di kawasan Kelapa Gading, tepatnya di SDIT Al Mukmin Kelapa Gading. Dan kemudian saat ini Kasatlantas Kelapa Gading, Bapak Ahmad Solihin, disertai atau ditemani oleh Bapak Yuher, memonitoring kegiatan ujian sekolah online yang ada atau yang saat ini sedang berlangsung di SDIT Al Mukmin Kelapa Gading. Langsung aja kita menuju ke wawancara dengan Bapak Ahmad Solihin ya. Sebelum kita wawancara, ada baiknya kita lihat-lihat dulu seperti apa situasi dan kondisi di lapangan. Silakan. Ya, SDIT Al Mukmin TV hari ini SDIT Al Mukmin merasakan sangat bahagia sekali karena kita kehadiran Bapak Ahmad Solihin. Beliau adalah PLT dari Satlak atau mungkin Kasatlantas Kecamatan Kelapa Gading. Baik, langsung kita wawancara saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, hari ini kalau boleh tahu sudah keliling kemana aja Pak? Ya, untuk hari ini dari jam 6.30 saya sudah menyambangi beberapa sekolah alumni yang ketiga ini untuk ketemu dengan teman-teman pengawas, dengan kepala sekolah, monitoring ujian sekolah di Rabu hari ketiga ini. Subhanallah. Untuk situasi atau mungkin saat ini ujian di Kelapa Gading seperti apa Pak? Alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ketiga yang saya monitoring semua berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP. Ya kalau ada trouble sedikit lah itu bisa langsung diatasi teman-teman, terutama jaringan internet yang up down ketika pelaksanaan ujian. Baik Pak, Chandra mau tanya kembali nih Pak, untuk di Kelapa Gading kan ada 40 sekolah lebih Pak ya? Ya. Nanti rencananya ada dikunjungin semua atau bagaimana Pak? Insya Allah, karena semua adalah di bawah binaan saya, sampai hari ketiga ini saya sudah mengunjungi sekitar 17 sekolah, negeri dan swasta. Iya. Semua pasti akan saya kunjungi, tinggal waktunya aja nanti yang berbeda. Baik Pak, saya dengar-dengar nih dari teman-teman operator atau dari yang lainnya, Bapak terkenal dengan ketegasan. Nah, kalau boleh Pak tahu Bapak, ketegasan itu dari sisi Bapak seperti apa ya Pak ya? Sebenarnya bukan tegas. Saya orangnya enjoy saja kalau berkomunikasi, santai. Ya? Tetapi aturan adalah aturan yang harus kita laksanakan. Iya. Mungkin saya lebih mengarah kepada disiplin. Gitu. Nah, jadi ketegasan di dalam mentaati aturan yang ada. Subhanallah ya. Jadi sebenarnya normal-normal aja Mbak ya? Iya, normal santai kok dengan saya. Oke, yang penting jangan melanggar aturan, ikuti aturan yang ada. Baik, Pak Chandra mau tanya kembali Pak. Kalau Bapak sebenarnya selain tugas di Kelapa Gading sendiri, tugasnya di mana lagi Pak? Ya, saya sebenarnya di Kelapa Gading ini sebagai pelaksana Kasatlantas Pendidikan Kelapa Gading. Definitif saya sebagai Kasih PTK di Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2. Iya. Atau saya di Wali Kota. Baik. Kemudian Pak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin teman-teman operator atau mungkin para guru atau mungkin kepala sekolah di Kelapa Gading ini pada pengen tahu juga nih, Bapak tinggalnya di mana ya Pak? Saya kalau stay-nya di Jakarta di Kelapa 2 Kemenjuru Jakarta Barat. Kemenjuru ya. Kalau tahu aslinya dari mana Pak? Tebak sendiri aslinya dari mana? Saya nggak mau jawab. Luar biasa ya. Pokoknya buat teman-teman nggak ada salahnya untuk berkenalan dengan Bapak Ahmad Solihin karena beliau ternyata ramah sekali ya. Tidak seperti yang Chandra bayangkan sebelumnya. Oke, kemudian Pak yang sebentar. Iya Pak. Ini informasi dari mana? Saya kayaknya saklek banget dari mana gitu. Ya karena kemarin dari WA kemarin Pak ya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya mungkin kalau melihat dia itulah saya. Saya ikuti aturan yang ada. Kalau ada masalah datang ke saya, insya Allah semua selesai. Subhanallah ya. Tapi jangan sekali lagi teman-teman melanggar aturan yang ada. Semua persoalan ketika datang ke saya, insya Allah bisa diselesaikan. Baik Pak, harapannya dari Bapak apa sih untuk sekolah di Kelapa Gading ini?
Berangkat dari kondisi yang saya lihat, saya pengen Kelapa Gading ini menjadi barometer pendidikan khususnya di Jakarta Utara. Karena semuanya ada. Baik. Dari mulai sekolah negeri, sekolah swasta, sampai sekolah SPK ada. Bagaimana sekarang langkahnya tinggal kita mau kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kelapa Gading. Saya pikir itu aja, kerjasama yang baik dengan semua institusi yang ada. Saya yakin Kelapa Gading akan jadi barometer pendidikan bukan cuma di Jakarta, tapi di DKI Jakarta. Baik, kemudian Pak, ada pesan atau mungkin nasihat apa Pak buat para orang tua murid yang saat ini mungkin juga kesulitan dan sebagainya dengan anak-anaknya yang sekarang belajar di rumah Pak? Ya, kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah, kondisi seperti ini tidak hanya dirasakan oleh Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di Kelapa Gading, tapi ini hampir terjadi di 34 negara di dunia. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita lakukan adalah menerima kenyataan yang ada. Yang kedua, tetap tidak menyerah dengan kondisi apapun, khususnya untuk bidang pendidikan. Saya yakin dan percaya teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah pasti akan melayani Bapak Ibu untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi jangan khawatir. Yang terpenting komunikasi dengan baik, jalin kerjasama yang bagus untuk anak-anak. Saya yakin anak-anak akan menjadi generasi unggul ke depan. Baik, kemudian Pak, yang terakhir ini kemungkinan banyak sekali anak-anak yang nonton video ini. Nah, motivasi apa sih yang akan Bapak sampaikan kepada mereka, anak-anak? Baik, anak-anakku semuanya yang menonton video ini, saya berharap bahwa anak-anak menjadi generasi yang tangguh. Kalian terlahir di masa pandemi, ternyata kalian tidak menyerah. Maka Bapak berharap kalian tetap menjadi generasi tangguh yang berkualitas, yang mungkin tidak dimiliki oleh generasi sekarang, generasi yang datang. Yakinlah pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga ini berakhir dan kita bisa kembali normal seperti biasa. Khusus untuk Al-Mumin, kebetulan saya di SD Al-Mumin, saya pesankan kepada seluruh stakeholder yang ada, kepala sekolah, guru, staf operator dan sebagainya, layani anak-anak dengan baik. Dan kepada orang tua, papa mama di rumah, ayah bunda, binalah anak-anak bapak ibu semuanya kerjasama dengan guru. Jadikan anak-anak kita generasi berakhlakul karimah yang bermanfaat bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk guru, orang tua di bangsa yang kedua. Terima kasih. Baik Pak, misalkan nih Pak ya, satu lagi nih, kita ada tasmi ya Pak, ada tasmi Al-Quran, jadi ada tes hafal Al-Quran, dan nanti ketika kita undang Bapak, apakah Bapak bisa hadir? Gitu. Insya Allah, nanti gantung waktu saja. Saya tidak menjanjikan karena jadwal padat, tapi saya akan berjanji kalau ada undangan pasti saya akan rencanakan untuk bisa hadir. Berarti intinya Bapak mendukung semua sekolah yang ada di Kelapa Gading ini ya? Pasti. Sebagai pembina pasti saya akan mendukung, dan bahkan support saya tidak sekedar bicara, pasti saya akan bisa mendampingi teman-teman untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kelapa Gading. Baik Pak, terima kasih sudah berhasil mewawancara dan kami sangat bahagia sekali. Terima kasih Pak Ahmad Solihin ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara Chandra dengan Pak Ahmad Solihin ya, luar biasa, dan kita sangat bahagia sekali dan tetap semangat dan terus tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saat ini Chandra sudah berada di depan Kepala SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading, yaitu Bapak Imam Wahyudi Sarjana Sains. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bapak Solihin atau mungkin Bapak Ahmad Solihin dari Kasat Kelapa Gading hadir ke sini Pak. Komentar Bapak seperti apa ya? Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira pada Bapak Ahmad Solihin selaku Ketua PLT Satlak Kecamatan Kelapa Gading yang sudah berkenan untuk bersilaturahim hadir di SDIT Al-Mukmin untuk monitoring pelaksanaan ujian sekolah SDIT Al-Mukmin.
Ya baik, mau tahu lagi nih Pak, untuk hari ini siswa yang hadir berapa ya? Alhamdulillah jumlah siswa yang ikut ujian adalah 14 dan semuanya hadir yaitu 14 orang anak. Untuk kendala-kendalanya ada nggak Pak di ujian sekolah ini? Ya, untuk ujian sekolah ini ada beberapa kendala yang paling utama adalah mengenai sinyalnya. Jadi kadang-kadang sinyalnya kuat, kadang kurang. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan semua bisa diatasi dan bagus jalannya, alhamdulillah lancar. Baik Pak, untuk acara atau mungkin kegiatan ujian sekolah ini berlangsung dari hari apa sampai hari apa ya Pak? Ya, untuk ujian sekolah ini mulai berlangsung yaitu sejak tanggal 26 April sampai dengan 5 Mei. Oh gitu. Baik, kemudian Pak, untuk antusias atau mungkin dari orang tua murid sendiri ketika ada ujian online seperti ini seperti apa ya Pak? Untuk orang tua murid alhamdulillah sangat mendukung sekali dalam acara kegiatan ujian sekolah dengan daring, karena kita menggunakan aplikasi Zoom sehingga harus HP-nya harus punya dua. Pertama adalah HP untuk Zoom, yang satunya lagi HP untuk mengerjakan soal-soalnya, yaitu dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk orang tua sendiri ada kendala atau mungkin ada protes nggak Pak dengan dua handphone tadi? Alhamdulillah tidak ada yang protes. Semuanya support dan semangat sekali untuk mensukseskan ujian sekolah putra-putrinya. Iya Pak, ini kan lagi bulan Ramadan ya Pak ya. Untuk siswa-siswinya sendiri seperti apa Pak? Mereka ada keluhan atau apa itu, lapar, haus atau gimana Pak? Ya, untuk siswa-siswi karena sudah terbiasa dari kelas 1 pembelajaran mengenai saum atau puasa, sehingga di kelas 6 ini sudah tidak asing lagi dan sudah bukan menjadi sebuah kendala ya untuk ujian di bulan Ramadan ini. Baik, berarti secara keseluruhan insya Allah untuk ujian sekolah ini berjalan lancar Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Baik, kemudian Pak yang mau Chandra tanyakan kembali, sebenarnya untuk SDIT Al-Mu'min sendiri ini keunggulannya apa sih Pak dibandingkan sekolah lain? Keunggulan dari SDIT Al-Mu'min yaitu bahwa kita lebih menonjolkan kepada akhlakul karimah, kemudian nilai-nilai Al-Quran, di mana bahwa anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, dan juga mampu menghafal Al-Quran sampai minimal 3 juz Al-Quran. Baik, kemudian Pak, ini kan lagi situasi pandemi seperti ini. Nah, untuk pembelajarannya sendiri ada kendala atau seperti apa Pak? Ya, untuk proses belajar mengajar kita masih dengan menggunakan daring. Beberapa guru-guru dan anak-anak sudah siap support dengan segala peralatannya, termasuk HP, laptop, dan tentu kuota atau jaringannya. Baik Pak, Chandra mau tanya kembali untuk alur mungkin dari pagi sampai siang Pak ya. Pembelajaran anak-anak dari pagi itu apa aja? Ya, untuk anak-anak pembelajaran di sekolah ini mulai kita masuk tuh jam 6.20. Jadi 6.20 kami pagi-pagi apel pagi, yaitu dengan daring, yaitu pertama kali adalah membacakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca doa Al-Mathurat dan janji siswa, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat duha ya, di rumah masing-masing, dan ada pantauannya dengan Google Form, dan juga setelah itu baru masuk pembelajaran Al-Quran, yaitu membaca dan menghafalkan Al-Quran. Setelah itu baru pelajaran yang materi, pelajaran tematik. Baik, kemudian nih Pak, Chandra mau bertanya kembali terkait orang tua Pak ya. Ada apresiasi kepada si orang tua sih Pak? Maksudnya dengan adanya pembelajaran secara daring kan ya, otomatis mereka harus nyiapin kuota segala macam, dan bahkan untuk orang tua sendiri kan juga mungkin harus kerepotan dari kantor juga segala macamnya. Itu ada apresiasi Bapak mungkin karena memang pembelajaran saat ini atau selama ini lancar Pak? Ya. Alhamdulillah kami berikan apresiasi kepada orang tua yang support ya, hampir seluruh 100% support dengan dalam proses pembelajaran daring ini. Ya, jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memudahkan dan melancarkan dalam proses belajar mengajar daring ini. Baik, kemudian untuk motivasi dari Bapak untuk siswa kita seperti apa Pak?
Ya, untuk anak-anakku semua, mari kita junjung tinggi bahwa belajar itu adalah salah satu ibadah dan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, mari kita semangat untuk belajar, pantang menyerah, walaupun dalam kondisi kita daring dan sedang saum. Insya Allah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, Allah akan kabulkan. Dan yang paling utama, niatkan bahwa kita belajar ini adalah dalam rangka menuju ridha Allah dan mencari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, untuk motivasi para guru, Pak. Ya, untuk Bapak dan Ibu guru, kami sangat berikan apresiasi dan sangat senang sekali. Mari tetap bersemangat untuk mengajar dengan kreativitas dan tingkatkan kreativitas Bapak dan Ibu guru dalam hal mengajar. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, dan insya Allah ke depan kita akan mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan ataupun oleh sekolah sendiri. Insya Allah kita akan selalu mengembangkan ilmu-ilmu yang terbaru, yang insya Allah itu semua adalah demi kemajuan sekolah SDIT Al-Mu'min. Ya, baik, Pak. Mungkin tadi ada yang bisa ditangkap, Pak, dari pesan Bapak Ahmad Solihin, Pak, ya? Apa ya, Pak, yang mungkin Bapak tangkap tentang pendidikan di SDIT Al-Mu'min seperti ini, gitu? Ya. Beliau sangat apresiasi sekali terhadap SDIT Al-Mu'min dan sangat bangga sekali bahwa di tengah-tengah kota ini masih ada sekolah-sekolah yang mengunggulkan nilai-nilai akhlakul karimahnya, dan terus semangat maju terus bersama, insya Allah pasti kita bisa. Baik, Pak. Harapannya apa, Pak, untuk SDIT Al-Mu'min atau mungkin buat pemerintah, Pak? Ya, harapannya adalah SDIT Al-Mu'min ini merupakan salah satu sumbangsi kami bahwa inilah meningkatkan atau mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Semoga ini juga dalam rangka membantu pemerintah untuk mewujudkan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang diidam-idamkan, dan Indonesia yang tentunya mensejahterakan seluruh rakyatnya. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi laporan Chandra dari SDIT Al-Mu'min Kelapa Gading. Kembali ke studio. Silakan, Lili. Demikian tadi SDIT Al-Mu'min TV terkini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Assalamualaikum.